Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di software itu banyak ya langkah-langkahnya gitu untuk membuat software, nggak tiba-tiba jadi sebuah software gitu. Dan ada yang namanya executing ya. Nah, di situ itu Betul betul. dilakuinnya sama QA gitu. Nah, mungkin masih ada gitu teman-teman yang bingung executing tuh kayak gimana sih, QA itu apa sih gitu. Malah masih bingung juga QA itu apa. Nah, biar kita startnya bareng-bareng, jadi saya bakal jelasin dulu apa itu software quality assurance. Nah, di sini saya udah nulis nih, lumayan panjang sih deskripsinya yang ada di kotak ini. Jadi, software quality assurance itu serangkaian prosedur yang dilakukan oleh QA engineer atau QA tester untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan standar. Nah, dari penjelasan ini pasti teman-teman masih bingung gitu. Di otaknya tuh masih banyak pertanyaan. Karena kita sekarang lagi bahasnya software quality assurance gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga masih rada abu-abu gitu. Sebenarnya software quality assurance itu apa? Dan di sini saya malah nambahin lagi kata-kata ada QA engineer sama ada QA tester dan ada kata-kata standar juga. Jadi mungkin dari penjelasan ini teman-teman itu masih ada 3 pertanyaan lagi gitu, yang SQA-nya sendiri masih belum terjawab. Tapi tenang karena saya di sini ngebikin cycle-nya gitu, kayak flow gimana sih cara SQA bekerja, tapi SQA yang saya gambarin di sini tuh berdasarkan pengalaman saya. Jadi pengalaman saya di BSAI tentunya. Dan biasanya setiap perusahaan juga beda-beda sih. Jadi ini dari pengalaman saya aja, waktu saya dan rekan-rekan development di BSAI mengembangkan suatu software. Nama softwarenya itu BSAI Academy. Kalau misalkan teman-teman belum tahu gitu, sekalian aja saya mau kasih tahu juga di BSAI ada yang namanya software BSAI Academy. Di situ teman-teman bisa belajar secara online. Nah, saya itu waktu itu menyelesaikan program itu gitu, software itu, BSAI Academy. Jadi programnya itu, software itu pembelajaran online, jadi teman-teman bisa belajar tentang artificial intelligence tentunya, dan juga materi-materi lain tentang IT. Kayak ada pemrograman Java, C++, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman yang tertarik bisa download di Play Store aja buat pengguna Android ya tentunya. Nah, untuk life cycle ini saya tulis berdasarkan waktu pengembangan di saya Academy. Jadi, tentunya pertama sebelum dilakukan SQA gitu ya, masih kalau saya ada yang masih belum ngerti SQA itu apa, nggak apa-apa, nanti kita biasanya setelah kita lihat gambar itu orang lebih paham lagi gitu tentang deskripsi yang tadi saya jelasin. Jadi kita pelan-pelan aja di sini. Nah, sebelum kita ngelakuin SQA, pastinya kita harus ada software-nya dulu dong. Gimana mau dites kalau software-nya nggak ada gitu. Jadi setelah dilakukan pembuatan software-nya dilakukan dengan cara yang tadi sudah sama Dewangga dijelaskan gitu, dari awal sampai akhir, sampai akhirnya closing. Nah, sebelum closing, sebelum dikatingin ke end user, maka akan dilakukan pengecekan oleh SQA gitu. Nah, SQA ini tuh bisa terbagi lagi menjadi QA tester atau QA engineer, kayak yang udah saya jelaskan di sini. Nah, bedanya apa sih antara QA engineer dan QA tester? Sebenarnya itu tuh beda sebutan aja, biasanya di setiap perusahaan sebutannya memang beda-beda. Cuman mayoritas beda sebutan ini tuh dibedakan dengan cara kalau QA engineer itu lebih ke QA yang melakukan pengetesannya secara automation gitu. Jadi mereka membutuhkan tools tambahan untuk melakukan pengetesan suatu software. Dan biasanya itu agak ngoding sedikit QA-nya. Jadi agak coding, udah gitu si softwarenya akan dicek by system. Nah kayak gitu, itu QA engineer. Nah untuk QA tester itu pengecekannya dilakukan secara manual. Contohnya untuk aplikasi Bisa AI Academy ya. Oh, atau bisa tampil aja. Yang teman-teman kan sekarang joinnya lewat bisa tampil ya. Nah, untuk di bisa tampil ini sebagai QA tester yang melakukan pengecekan secara manual, maka QA tester ini akan mengecek satu-satu fiturnya, kayak misalkan loginnya udah sesuai atau belum, kemudian fitur eventnya udah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi di sini dilakukan pengecekan. Karena ini dilakukan berdasarkan apa sih? Parameternya apa sih? Nah, parameternya itu standar yang disebutkan di sini. Jadi standarnya ini biasanya diberikan oleh ITPM, IT Product Manager, atau oleh SA, Sistem Analis, atau oleh BA, Business Analyst gitu. Jadi SQA itu ngetes berdasarkan panduan yang diberikan oleh ITPM atau BA atau SA kayak gitu. Nah, dilihat menggunakan metode masing-masing. Kalau misalkan BA engineer berarti kan pakai
toolsnya lagi, ada toolsnya lagi. Kalau misalkan QA tester berarti dia manual, cek secara manual. Terus dilihat fiturnya udah sesuai atau belum. Nah, setelah dicek, pastinya QA menemukan bugs atau error atau isu. Selanjutnya kita sebut sebagai bugs aja ya. Jadi nanti setelah dilakukan tes nih, nah bakal ada bugs. Bugs ini nanti dikelompokkan, dikumpulkan, kemudian akan diberikan ke developer, ke programmer lagi, dibalikin nih. Yang tadinya udah dikasih nih saya ada aplikasi namanya Bisaya Academy, tolong dicek dong kayak gitu. Nah nanti dicek nih sama SQA-nya, mau pakai automation ataupun manual. So, udah gitu nanti dikasihin lagi nih errornya nih, ada errornya nih, ada bugs-nya nih, segini-gini gitu. Nanti dibenerin lagi sama bagian tim developernya. Terus setelah dibenerin, kita cek ulang sebagai SQA, kita cek ulang apakah memang sudah benar-benar sesuai dengan requirement yang ada, atau jika memang sudah betul dengan requirement yang ada, kita juga harus memastikan gitu fitur yang lain kesenggol nggak, karena banyak juga kejadian misalkan loginnya error nih, ketika udah input email dan password, kita klik login, itu tuh nggak bisa login gitu end user maksudnya, end usernya nggak bisa login. Nah, setelah dibenerin sama tim developer, end user bisa login, tapi fitur yang lain, misalkan forgot password, jadi error gitu. Nah, kita harus memastikan seperti itu. Jadi kita setelah sama developer di fix bugs-bugsnya, maka kita harus memvalidasi lagi dan make sure kalau misalkan fitur yang lainnya nggak kena error lagi. Kalau misalkan masih ada error-error lagi, maka akan dilakukan perbaikan lagi gitu, sampai akhirnya bisa closing atau bisa launching dan bisa digunakan oleh end user, seperti itu. Nah, jadi saya harap dari gambar yang saya gambarkan ini udah bisa ngasih bayangan gitu ke teman-teman apa itu software quality assurance, kemudian apa itu QA engineer, dan juga apa itu QA tester. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, nggak apa-apa, ditulis aja di public chat ataupun di comment section di YouTube. Nanti kita bahas bareng-bareng. Setelah ini, setelah teman-teman paham apa itu SQA, kemudian gimana sih cara kerja SQA, maka masih ada nih kan pertanyaan yang gini, kenapa sih pengujian software itu penting gitu loh? Emangnya harus ya dites, bukannya bisa yang nanti juga bugsnya kan ketemu sama customer, mungkin kayak gitu ya, misal masih ada aja yang nganggap SQA itu nggak penting kadang. Nah, yang tadi sama Dewangga juga udah dijelaskan beberapa contoh kasusnya. Di sini saya mau menjelaskan lagi juga kenapa SQA itu penting. Jadi, menurut guru99.com, pengujian software itu penting karena bug atau error suatu software bisa mengakibatkan kerugian yang besar atau bahkan dapat membahayakan. Nah, kalau misalkan tadi Dewa nggak belum menjelaskan tentang bahayanya tanpa melakukan pengujian, mungkin kalian masih bingung ya kayak membahayakan apa sih gitu. Nah, karena di sini udah ada contohnya, kita bahas bareng-bareng juga ya. Nah, pasti kalian tahu dong mobil Nissan ya kan. Jadi mobil Nissan ini tuh pernah menarik lebih dari 1 juta mobil dari pasar karena kegagalan software pada detektor sensor kantong udara atau airbag, yang kalau misalkan ada tabrakan langsung keluar gitu kan, buat melindungi para penumpangnya, pengemudinya gitu. Nah, ternyata gara-gara ada bug software, si airbag-nya ini nggak keluar, dan jadinya Nissan harus mau nggak mau narik 1 juta mobil yang udah ada di pasar, dan pastinya itu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Selain itu juga ternyata terdapat 2 kecelakaan karena kegagalan software itu, dan pastinya itu membahayakan. Nah, dari sini pasti udah kelihatan banget kenapa pengujian software itu penting. Jadi SQA itu bukan lagi anak bawang, bukan lagi anak yang kadang, karena di tim dev itu biasanya gitu, SQA itu suka dianggapnya anak buangan gitu, padahal penting banget perannya biar kayak gini tuh nggak kejadian gitu kan, rugi besar, sayang juga, apalagi sampai membahayakan kayak gini gitu. Nah, dari sini mungkin teman-teman udah ngerti gitu ya dikit-dikit SQA itu apa, terus QA engineer itu apa, QA tester itu apa, terus kenapa sih pentingnya SQA itu apa sih? Nah, udah kebayang lah ya sekarang. Jadi pertanyaan di otak teman-teman udah next level lagi gitu. Ada berapa macam sih jenis testing gitu kan? Karena tadi aja saya udah nyebutin 2 gitu. Ada automation sama ada manual. Nah, ternyata testing itu tuh nggak sesimpel itu. Testing itu tuh ada banyak banget macamnya. Nah, ternyata banyak banget macamnya. Saya sengaja nggak ditulisin di sini, tapi bakalan saya coba sebutin satu-satu. Tapi nggak akan saya coba jelasin ya.
Jadi ada yang namanya exploratory testing, functional testing, performance testing, usability testing, security testing, regression testing, stress testing, load testing, monkey testing, dan yang terakhir yang udah disebutin tadi, test automation. Nah, sama ada satu lagi di sini, user acceptance test. Kenapa saya bakalan cuma bahas user acceptance test saja? Karena yang saya sekarang kerjakan di Bisa AI hanya user acceptance test gitu. Jadi untuk kebutuhannya memang sekarang baru membutuhkan untuk melakukan pengetesan user acceptance test atau UAT. Nah, tapi buat teman-teman nih, karena dunia testing ini tuh luas banget dan jangka karirnya itu juga bagus banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kepo lebih tentang testing ini, saya saranin buat buka website ini yang saya tulis di sini, yaitu ministryoftesting.com. Di situ tuh jelas banget ini blognya, websitenya, sorry. Jadi di sini tuh the biggest and most supported global software testing community of practice. Jadi di sana ada banyak banget artikel yang bisa teman-teman pelajarin. Tuh dari ada 30 cara bagaimana menjadi tester atau menjadi QA, kemudian juga apa sih yang software tester lakuin, di situ tuh ada. Jadi buat teman-teman yang kepo, yang pengen tahu lebih lanjut gitu, dan ya saya saranin buat buka website ini aja gitu. Jadi jangan terlalu buka banyak website yang macam-macam, karena takutnya jadi too much information dan teman-teman juga malah bingung, karena banyak sih, kayak saya waktu dulu juga nyari nih masalah QA itu apa gitu ya, nyari dari website satu dan ke website yang satunya lagi, dan itu mereka tuh nggak terintegrasi gitu. Jadi informasi A belum beres, tiba-tiba saya baca informasi D, jadi saya bingung sendiri, dan akhirnya saya nemu juga website Ministry of Testing ini, dan itu lengkap banget. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran juga mengenai testing itu apa dan gimana caranya, apakah lulusan apa aja yang bisa, terus kalau misalkan bukan lulusan IT bisa atau terus kalau bukan lulusan IT juga gimana cara buat jadi tester, kayak gitu-gitu tuh ada di situ. Jadi saya saranin buat teman-teman yang kepo lebih lanjut mengenai testing yang lainnya, bisa dikepoin aja Ministry of Testing gitu. Tapi kalau misalkan yang mau tahu tentang user acceptance test akan saya jelaskan sekarang. Nah, jadi user acceptance test ini tuh apa sih? Nah, user acceptance test dilakukan pada putaran terakhir proses pengujian. Jadi sebelum sistem diserahkan kepada end user, dengan menggunakan dokumen test case untuk dipresentasikan di akhir ke user atau klien. Nah, mungkin teman-teman sekarang bingung lagi nih. Kalau tadi kan bingungnya masalah QA engineer, QA tester, sama standar ya. Nah, kalau sekarang mungkin bingungnya end user itu apa sih? Test case itu apa? User atau klien apa? Apa bedanya user sama klien sama end user? Nah, sebelum kita bahas di materi yang lebih lanjut lagi, saya akan jelasin dulu nih satu-satu nih si kata-kata yang di garis yang di font merah ini. Jadi end user itu tuh customer, user yang bakalan pakai aplikasi yang dibuat gitu, kayak misalkan bisa tampil atau bisa akademi yang tadi saya jelasin, itu tuh berarti penggunanya adalah teman-teman semua yang hadir di sini, teman-teman semua yang menggunakan aplikasi bisa tampil, teman-teman semua yang nanti akan belajar masalah AI dan juga masalah IT di Bisa AI Academy, seperti itu. Itu adalah end user. Kemudian apa bedanya dengan user dan klien? Nah, kalau user atau klien, kita sebutnya klien aja kali ya, biar nggak pusing, karena klien dan user sama aja sih. Jadi klien itu tuh yang merequest suatu aplikasi gitu. Itu biasanya kalau di perusahaan itu banyak divisinya kan ya. Nah, nanti ada namanya divisi produk. Jadi nanti divisi produk ini tuh mengidekan suatu software baru. Misalkan ini saya punya nih aplikasi untuk pembelajaran online. Nah, setelah itu dibikin macam-macamnya gitu, requirement-nya seperti apa, dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh sistem analis, kemudian akan dibuat mock-up-nya, UI UX-nya, dan setelah itu akan dieksekusi oleh tim developer gitu, dari pembuatan programnya, kemudian dites, seperti itu. Jadi user ini adalah yang request sistemnya, yang request softwarenya gitu. Kalau misalkan di Bisa AI mungkin bisa dibilang tim produk seperti itu. Nah, nanti jadi bedanya end user dan klien itu seperti itu ya. Kalau end user itu teman-teman semua yang pakai aplikasinya, sedangkan kalau klien adalah yang request aplikasinya gitu. Nah, untuk test case itu apa? Nanti test case akan saya jelasin juga di next slide gitu. Jadi udah bisa bedain ya teman-teman ya. Kita baca sekali lagi aja apa itu user acceptance test. Jadi itu tuh dilakukan pada putaran terakhir
pengujian sebelum sistem diserahkan kepada teman-teman semua. Jadi sebelum teman-teman semua pakai sistemnya, kita melakukan pengujian. Nama pengujiannya adalah user acceptance test gitu. Dan pengujiannya menggunakan test case. Test case itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian akan dipresentasikan kepada user atau klien si tim produk yang tadi gitu. Nah, ini si Ministry of Testing ya, yang tadi yang saya sudah jelaskan ini. Nah, ini dia. Jadi buat teman-teman yang mau kepo, misalkan mau coba ngetes-ngetes tapi nggak mau user acceptance test, saya pengen cobanya stress test atau monkey test gitu kan, karena banyak macam-macamnya. Jadi bisa coba ini, kunjungi Ministry of Testing ini gitu. Nah, kemudian untuk melakukan user acceptance test tadi, itu tuh gimana sih caranya gitu ya, test case itu apa dan gimana cara melakukan user acceptance test gitu. Nah, balik lagi, ini setiap perusahaan itu beda-beda caranya gitu, dan yang saya gambarkan di sini, yang saya jelaskan di sini, ini menurut pengalaman saya, baik dari Bisa AI ataupun dari Bank Mega, seperti itu. Jadi, pertama, sebelum kita melakukan user acceptance test, tentunya kita harus mengerti dulu requirements dari suatu software yang dibuat. Kan nggak bisa ya, kita ngetes, tapi kita nggak tahu ini software apaan, tujuan pembuatannya apa, kemudian alur bisnisnya seperti apa, kegunanya seperti apa, ya gimana mengetes gitu ya. Jadi kita harus mereview dulu. Nah, biasanya yang saya lakuin itu mereviewnya dari UI UX-nya atau dari fitur. Jadi kita saya maksudnya, jadi saya melihat dulu nih dari mock-up-nya kayak gimana sih, oh kayak caranya. Kemudian saya mempelajari juga dari flow bisnisnya, siapa aja yang pakai, kemudian caranya gimana, apa aja yang didapetin sama usernya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman bisa tampil sekarang, berarti dapat akun, terus juga kalau misalkan beli paket, dapat paketannya kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu, saya juga harus tahu tujuan pembuatan sistemnya apa sih. Kalau misalkan bisa AI Academy, berarti tujuan pembuatan sistemnya untuk membantu teman-teman semua mempelajari tentang AI gitu. Karena AI ternyata nggak sesusah itu, karena bisa AI itu AI for everyone gitu. Jadi semua orang bisa mempelajari AI seperti itu. Jadi balik lagi, sebelum melakukan pengetesan, kita harus memahami dulu nih tujuan pembuatan sistemnya apa, flow bisnisnya apa, penggunanya siapa, kemudian mock-up-nya seperti apa gitu. Nah, setelah mengerti semuanya, kemudian juga setelah dapat mock-up-nya juga dan software-nya udah bisa atau udah siap di tes, maka kita sebagai QA tester maupun QA engineer sama aja, kita harus bikin yang namanya test case atau kasus uji. Nah, di sini dituliskan membuat kasus uji atau test case-nya yang jelas. Kenapa yang jelas? Karena seperti yang udah dijelasin di sini, test case ini akan dipresentasikan di akhir ke user atau klien. Nah, user atau klien ini belum tentu lulusan IT gitu. Karena kan kebanyakan QA tester atau QA engineer ini memang lulusan IT. Ya tidak semua gitu, tapi kebanyakan. Nah, user atau klien belum tentu lulusan IT. Jadi bagaimana caranya kita mempresentasikan kepada orang-orang yang belum paham gitu, belum paham mengenai dunia per-IT-an ini gitu. Jadi kita harus make sure buat orang-orang yang melihat hasil test case kita itu tuh jelas. Jadi kita pakai bahasa yang universal gitu, jangan pakai bahasa yang sekiranya mereka nggak ngerti gitu. Jadi kita harus bikin kasus uji atau test case yang jelas agar ketika kita presentasi juga teman-teman yang melihat ya dari dari user dan atau klien itu bakalan paham kayak gitu. Dan gimana sih cara bikin test case-nya? Nah, yang pertama tentunya kita harus berpikir analitis gitu. Tempatkan diri kita sebagai end user. Nah, di sini maksudnya itu gini. Jadi kan sebagai QA tester, seperti yang udah saya jelasin tadi, kita harus review dulu kan. Dari review ini tentunya kita udah paham betul gitu, software ini tuh gimana, software ini tuh maunya apa, gimana cara pakainya, kita udah tahu betul. Nah, tapi ketika kita bikin test case, kita tuh pura-pura jadinya jadi end user gitu, yang nggak tahu apa-apa. Nah, kayak teman-teman juga waktu daftar di Bisa Tampil, kan pastinya nggak tahu ya ini bisa tampil, gimana sih cara pakainya, gimana sih cara beli paketnya, gimana saya cara buat bayar paketnya, cara join event, kayak gitu-gitu kan teman-teman masih belum tahu ya. Nah, itu QA tester itu udah tahu nih, semuanya bahkan tahu semuanya, tapi harus menempatkan diri jadi end user, jadi teman-teman semua gitu, jadi pura-pura nggak tahu gitu. Itu tantangannya di situ. Kita harus kira-kira jadi end user nih, wah gimana ya caranya gitu, di situ tuh tantangannya. Yang kedua, kita harus membuat normal dan abnormal case.
Nah, maksudnya normal dan abnormal case itu apa? Jadi kita membuat kasus uji yang tidak terduga ya. Kalau yang normal berarti kasus uji biasa, tapi abnormal case itu kasus yang tidak terduga. Misalkan gini, untuk ini aja bisa tampil ya. Berarti normal case-nya misalkan login gitu. Itu kan normal ya. Orang mau pakai aplikasi atau mau pakai software kan pastinya login dulu. Nah, itu normalnya. Abnormalnya misalkan login tapi nggak pakai email, cobain gitu. Itu lolos atau enggak, apa bugs-nya apa aja nih kira-kira dengan case yang seperti itu, kayak gitu. Contohnya itu untuk contoh dari software. Tapi kalau misalkan untuk contoh kehidupan sehari-hari, misalkan ada teman-teman yang kurang paham ya. Nah, kalau misalkan untuk kehidupan sehari-hari, misalkan normal case-nya teman-teman lapar nih, teman-teman lapar, berarti normal case-nya teman-teman mau makan dong, gitu. Berarti teman-teman mau makan dengan nasi misalkan. Abnormal case-nya teman-teman mau makan dengan makanan basi, kayak gitu loh, kayak gitulah macam-macam kayak gitu. Nah, setelah teman-teman bisa menempatkan diri sebagai end user, kemudian teman-teman juga sudah terpikirkan nih kira-kira normal dan abnormal case-nya apa, maka step selanjutnya untuk membuat test case adalah teman-teman harus membuat test step gitu. Jadi test step-nya itu apa sih? Test step itu step by step, cara demi cara, bagaimana untuk memenuhi normal dan abnormal case yang teman-teman buat. Kalau misalkan nggak kebayang, tenang-tenang, bakal dijelasin. Nah, jadi gini, misalkan normal case-nya, misalkan aplikasinya bisa tampil ya, normal case-nya itu login. Nah, maka di test step-nya ini, bagaimana cara demi cara agar bisa login gitu. Jadi dari teman-teman buka tampil.id atau bisa tampil gitu, kemudian teman-teman isi email dan password, kemudian klik login. Nah, itu tuh yang namanya test step gitu, dan harus jelas kata-katanya. Karena balik lagi, yang akan membaca itu bukan cuma teman-teman semua, tapi ada klien atau ada user gitu. Jadi harus jelas semuanya. Nah, kemudian setelah dibikin test step-nya, kalian itu harus membuat expected result gitu. Jadi misalkan expected result-nya, kalau yang login tadi ya, kan normalnya login, normal case-nya. Kemudian test step-nya mengisi email dan password, kemudian klik login. Maka expected result-nya berhasil masuk ke aplikasi bisa tampil. Seperti itu ya, itu expected result-nya. Nah, actual result-nya itu kejadian sebenarnya gitu. Jadi pas teman-teman klik, setelah teman-teman isi email dan password, kemudian klik login, itu actual result-nya seperti apa sih? Nah, itu harus ditulis gitu. Kalau saya masih belum kebayang nih, dari yang saya jelasin, saya bakalan coba jelasinnya lebih ke daily activity ya. Misalkan teman-teman lapar, kita balik lagi ke laparan tadi. Pasti teman-teman pernah lah ya ngerasain lapar. Nah, pas sudah lapar, berarti teman-teman ini dong, berpikir dong, gimana caranya biar saya tidak lapar lagi gitu. Berarti ekspektasinya adalah kenyang. Berarti normal case-nya teman-teman makan, ya kan? Nah, test step-nya itu teman-teman dari menyiapkan makanan, kemudian cuci tangan, dan yang ketiga makan gitu. Expected result-nya berarti kenyang. Actual result-nya ternyata makanannya nggak ada kayak gitu. Nah, ini semua biasanya ditulis gitu. Jadi ditulis, nanti akhirnya dipresentasikan seperti itu. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham, ditulis aja di public chat atau di comment section, nanti kita bahas satu persatu. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan tes nih, oh ya, jadi setelah teman-teman bikin ini semua, berarti kan nanti akan ada isunya nih, bugs-nya gitu, akan ada bugs-nya banyak, di-list dulu bugs-nya. Misalkan dari satu aplikasi ditemukan bugs 70 misalkan. Nah, sebelum dikasih ke tim developer, kita kelompokkan dulu bugs-nya, apakah dia masuk ke intermittent, trivia, minor, mayor, atau critical. Nah, bugs intermittent itu apa sih? Intermittent itu bugs yang kadang ada, kadang enggak gitu. Contohnya gini, misalkan bisa tampil. Teman-teman tadi misalnya join untuk event yang sekarang ya, event SQA ini. Di jadwal kan jam 1. Nah, teman-teman misalkan udah join dari jam 1. Nah, tapi karena acaranya tadi belum mulai, jadi teman-teman pergi dulu, tapi masih stay di bisa tampil gitu. Masih stay di bisa tampil, masih stay di roomnya event ini gitu. Terus teman-teman pergi. Nah, ketika teman-teman balik lagi, tiba-tiba aplikasinya udah ke-close, udah ada errornya gitu. Itu tuh intermittent gitu. Kenapa intermittent? Karena teman-teman nggak tahu kan errornya apa. Nah, pas teman-teman bingung gitu, loh, kok ini error gitu. Dan teman-teman mau coba lagi nih, sekali lagi buat ngeliat errornya kenapa sih gitu kan. Nah, teman-teman cobain lagi.
masuk lagi ke event yang tadi, event yang sekarang maksudnya, terus teman-teman sengaja pantengin gitu, diliatin, ditungguin errornya apa sih gitu. Tiba-tiba nggak error gitu, waktu diliatin tuh tiba-tiba nggak error, tapi ketika ditinggalin tiba-tiba muncul error. Nah itu namanya intermittent, jadi kadang muncul kadang enggak. Itu saran saya kalau ada kayak gitu lebih baik didokumentasikan gitu, mau di screen capture errornya apa, mau di record terserah. Jadi kita di record dulu aja sih, saran saya sih di record ya, pokoknya didokumentasiin gitu. Jadi kenapa intermittent ya itu jarang-jarang, dan juga kita bingung juga jelasinnya ini errornya kenapa, tadi saya ngapain kok itu jadi error gitu. Itu maksudnya ke intermittent, jadi lebih baik didokumentasikan dulu. Nah kemudian ada yang namanya bugs trivia. Bugs trivia ini tuh bugs yang kecil banget. Contohnya gini, misalkan dalam pembuatan aplikasi kan kita pastinya menerima dulu mockup ya. Nah dari mockup ini misalkan di button login tulisannya login, tapi aplikasi jadinya yang sudah di-developer oleh tim programmer itu tuh buttonnya tulisannya masuk gitu. Nah itu perbedaan tuh. Kita harus sebagai QA tester ataupun QA engineer, kita harus memastikan bahwa apa yang dibuat oleh tim developer harus sesuai dengan yang di mockup gitu. Jadi itu maksudnya ke trivia, hal-hal yang kecil kayak gitu. Kemudian ada yang namanya minor, bugs minor. Bugs minor itu seperti ini, misalkan teman-teman udah login, maksudnya udah ngisi data buat login gitu. Ketika diklik login, malah masuk ke join event, nah kayak gitu. Jadi yang salah masuk itu, salah fungsi, itu namanya minor. Salah fungsi button ya maksudnya. Kemudian mayor. Nah, kalau yang mayor ini yang besar nih, cukup besar. Misalkan teman-teman udah isi buat sign up ya, buat daftar gitu. Kita bisa tampil kan sebelumnya pasti daftar dulu. Udah diisi di semuanya dari email, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, gitu-gitu semuanya udah diisi secara bener gitu. Teman-teman udah make sure banget ini tuh udah data yang real, data bener-bener yang nggak ada typo sama sekali. Namun ketika teman-teman klik daftar, itu muncul error gitu. Nah, sebagai end user, sebagai teman-teman gitu kan, teman-teman semua yang daftar pasti panik kan, loh kok error, kok nggak bisa gitu. Apalagi kalau teman-teman kejar-kejaran sama buat daftar event, buat join event maksudnya. Jadi teman-teman daftar bisa tampil karena mau join event, dan eventnya udah mulai, itu kesel banget kan kayak gitu, dan itu nggak boleh ketahuan sama end user makanya. Nah, error yang kayak gitu, bugs yang kayak gitu namanya bugs mayor gitu. Jadi yang lumayan besar gitu. Nah, ada lagi yang lebih besar lagi dari mayor, namanya bugs critical. Itu tuh yang kayak gini, misalkan teman-teman klik button, klik event misalnya. Ya kan, mau join event kan klik event dulu, klik event, taunya error gitu, 404 not found. Jadi nggak ketemu tuh si halaman eventnya. Nah, itu critical. Pasti kaget tuh end user gitu. Makanya dibutuhin lah SQA gitu, teman-teman. SQA itu penting banget biar end usernya nggak panik-panikan kayak gitu. Nah, setelah dikelompokin nih bugs-nya, kemudian diberikan kepada tim developer, kita sebagai QA tester dan juga IT project manager itu membantu developer buat mendahulukan dulu yang mana yang harus dikerjain. Tentunya kita harus mengerjakan dulu dari yang kritikal. Ya, dari kritikal dulu kita kerjain. Kalau misalkan mayornya, kritikalnya udah, kita kerjain yang mayor. Udah yang mayornya dikerjain, kita kerjain yang minor. Nah, setelah yang minor dikerjain, kita bahas dulu nih bareng-bareng tentang intermittent. Karena yang tadi kan agak-agak goib ya, itu gimana ceritanya ada error. Tapi pas dilihatin kalau nggak error, nah yang kayak gitu, kita rundingin tuh bareng-bareng biasanya. Kalau di Bisa AI, sejauh ini biasanya saya sebagai QA tester akan merundingkan dengan IT PM dan juga sama SI-nya biasanya, SI-nya, sistem analisnya di cross check lagi. Ini kenapa nih bisa kayak gini? Ini perlu nggak diperbaiki kayak gitu. Kalau misalkan perlu diperbaiki maka akan diperbaiki. Jika tidak diperbaiki maka tidak diperbaiki, tapi dicatat sama QA testernya gitu biar ada recordnya bahwa kita sebagai QA tester udah pernah nemuin bug ini. Cuman karena nggak bisa diselesaikan, jadinya ya dilolosin aja gitu dan aplikasinya di launching seperti itu. Nah, kalau misalkan intermittentnya udah beres, baru kita selesaiin yang trivia gitu. Trivia kan cuma rubah-rubah yang typo-typo aja, jadi itu sih kecil gitu. Jadi udah nggak perlu dipandu lagi buat ngerjain yang trivia. Nah, setelah mengelompokkan bugs nih, kita kan kasih ya, bugs-nya udah dikelompokin, kita kasih juga tim developer, gimana sih cara ngontrolnya gitu, cara melihat apakah udah dibenerin atau belum. Nah, itu tergantung perusahaannya masing-masing. Ada yang pakai
aplikasi lokal gitu, lokal dari perusahaannya atau ada apa tools um, tools software yang bisa dipakai oleh banyak orang gitu kayak Trello atau Jira. Nah, kalau di Trello ini biasanya kita isunya kita taruh di situ tuh. Nah, nanti sama developer kalau misalkan udah dikerjakan, maka akan di checklist si isu yang udah dikerjakan ya. Nah, sebagai QA tester itu harus standby di Trello, dilihat apakah udah dibenerin atau belum. Kalau misalkan udah dibenerin, kita validasi kayak yang tadi di gambar yang udah kayak jelasin di awal ya, kita validasi dulu udah beneran dibenerin atau belum, terus nyenggol fitur yang lain atau belum. Kalau misalkan nggak nyenggol dan emang udah beneran selesai, berarti dan. Tapi kita harus cek lagi, lihat lagi, takut-takutnya ada case-case yang kelewat gitu loh. Itu dia, makanya testing membutuhkan waktu gitu. Jadi kayak saya memang belum lama berkecimpung di dunia testing, men-testing ini, tapi sering banget ya denger katanya, ya udah sih ngetes kan cuma ngetes aja 5 menit cukup kok gitu. Lah, tapi nggak sesimpel itu karena ngetes itu nggak cuman itu banyak banget fiturnya, mungkin yang error cuma satu tapi yang berdampak bisa aja meber kemana-mana gitu ya, ke fitur A, B, C, D, E, F, G itu kena juga. Makanya ngetes itu butuh waktu gitu, nggak bisa buru-buru. Nah, kalau misalkan buru-buru terus udah gitu launching gitu aja dan tiba-tiba ada bug, ya itu nggak bisa pure kesalahan QA tester gitu. Jadi QA tester nggak segampang itu dan juga nggak secepat itu ngerjainnya. Makanya testing itu membutuhkan waktu. Nah, kiranya sekian informasi dari saya.